Yang ketujuh, kuasai IKN. Sudah, ibu kota negara baru. Ketika presiden pulang dari Cina sudah mengumumkan proyek IKN itu adalah proyek Cina, desainnya dari Cina, biayanya dari Cina, buruhnya dari Cina, materialnya dari Cina, termasuk pabrik semen Tanjung itu milik Cina. Itu untuk pembangunan IKN. Sudah. Kemudian kuasai fisik. Ternyata bapak-bapak, ini bukan rahasia lagi, 80% tanah se-Indonesia sudah dikuasai Cina. 80% tanah se-Indonesia sudah dikuasai Cina. Gak usah jauh-jauh, Malang saja. Coba di mana itu Koreken Angrok itu ada Citra ya, Citraland ya, Citraland. Berapa yang dikuasai Cina? Hampir 250 hektar. Belum tidak, belum yang lain-lain. Ini Malang saja. Seluruh Indonesia, 80% tanah se-Indonesia sudah dikuasai Cina. Pribumi dikasih 20%. Kemudian bentuk pemerintahan boneka. Yang kedelapan, aksi soft aggression. Jadi secara lunak, agresi secara lunak, yaitu kuasai ekonomi, politik, pertahanan. Sudah. Amandemen undang-undang dasar yang berhaluan pro komunis. Sudah. Kalau kepingin tahu, buka nanti di rumah, ketik Google visi misi Jenang Abang. Paham ya Jenang Abang? Nanti jangan ngantuk Pak. Nanti kalau di rumah diketik visi misi Jenang Abang juga ketemu Pak. Paham nggak Jenang Abang? Paham. Partai Merah, visi misi nyata. Yang terakhir ini Pak, ini yang diungkap hasil riset daripada dua pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August Cole. Apa? Indonesia akan disubkan jadi koloni. Sehingga akhirnya prediksi dua pakar intelijen dunia ini diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Cina. Bahkan yang komentari ini bukan saya Pak, dua mantan Panglima TNI, yaitu Jenderal Purnawiran Djoko Santoso, sudah meninggal beliau, Allahumma yarham. Kemudian Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio. Kata beliau mengomentari dua pakar intelijen dunia ini, bisa lebih cepat dari tahun 2030, bisa lebih awal dari itu. Dan yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama kita, tokoh-tokoh nasional, tidak menutup kemungkinan Cina setelah menguasai Indonesia, umat Islam akan dijadikan seperti Tibet atau Uighur di Xinjiang, Cina. Nasib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang tadi sudah saya sampaikan, hasil riset daripada dua pakar intelijen dunia yang digerakkan oleh mafia Taiwan dan Partai Komunis Cina. Nah sekarang ini yang agak nggak apa-apa, saya tambahin rotok senep Pak, rotok senep nggak apa-apa, ini rotok senep ini agak berat ini, yaitu info A1 dari Mayor Jenderal TNI Hartomo, ex Kepala BAIS, Kepala Badan Intelijen Strategis Angkatan Darat. Jadi ternyata Angkatan Kelima sudah dibangkitkan kembali. Kalau dulu jaya-jaya PKI Angkatan Kelima itu petani dan buruh. Makanya Bapak Ibu lihat sendiri kan, sadis kan, ketika menangani di Bawaslu, ada anak kecil Harun Ar-Rasyid, anak SMP, anak kecil itu dibantai 10 brimob. Yang kemarin pada saat debat Pilpres, Pak Anies membawa bapaknya sama ibunya Harun Ar-Rasyid. Itu anak kecil umur 15 dibantai 10 brimob, dihantam dengan popor senjata kepalanya sampai hancur, tempurungnya sudah lunak, dikepuk dengan balok, ditendang, diinjak-injak, kemudian dilempar di sebuah selokan yang penuh lumpur. Akhirnya relawan begitu mengangkat, kepalanya itu sudah lunak semua Pak, tempurungnya sudah hancur. Pertanyaannya, apa 10 brimob itu diadili? Tidak, bebas. Termasuk kasus Kanjuruhan. Apakah brimobnya diadili?
di sidang pengadilan yang salah brimobnya atau angin? Angin. Sehingga sekarang aparat sibuk nangkap angin. Kalau angin berhasil ditangkap, nanti di sidang baru angin akan dipenjara. Bisakah itu terjadi? Impossible. Bebas. Berapa di Kanjuruhan yang korbannya? Ratusan. Ini. Yang kedua, pembentukan Satuan Pembantai Umat Islam. Ini sudah ada proposalnya 2001. Korbannya banyak. Kalau dulu dilakukan Jenderal Ali Murtopo, sekarang oleh Densus 88. Berapa banyak korban umat Islam yang dibantai, yang salah tembak. Kemudian yang keempat, yang diinformasikan oleh mantan Kepala BAIS Mayor Jenderal TNI Hartono, impor senjata yang terbongkar oleh BAIS sepanjang 2016 sampai 2019. Itu beberapa kali Polri mengimpor ratusan ribu senjata-senjata berat yang semuanya di cover Brimob, sampai akhirnya disita oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, ya kan? Tapi ternyata Pak Gatot Nurmantio langsung di jail sebelum pensiun, dicopot jadi jabatan Panglima. Karena apa? Gerakan nobar nonton bareng film G30S PKI termasuk penyitaan ini tadi, sehingga akhirnya senjata yang disita balik lagi ke Brimob. Kemudian yang kelima, tewasnya Komandan Tentara Merah di sebuah apartemen di Jakarta bulan November 2018 karena overdosis. Yang keenam, Tentara Merah dan Brimob menjadi sosok angkatan kelima. Yang ketujuh, TNI sudah dikerdilkan, dimutilasi, dilemahkan. Kemudian yang kedelapan, TNI telah berhasil dikebiri dan dimutilasi. Kemudian yang kesembilan, ternyata bangkitlah laskar-laskar Islam. Ada laskar jihad yang dipimpin oleh Ustaz Ja'far Umar Thalib Allahyarham. Tapi kemudian setelah peristiwa Poso, Ambon dan Poso selesai, dibubarkan. Tinggal FPI. Laskar FPI, Cina perintah bubarkan FPI. Sehingga akhirnya ternyata yang membubarkan laskar FPI, sudah tahu semuanya kan? Di video sudah viral itu, yang diungkap oleh Jenderal Fahrur Razi, mantan Menteri Agama. Ternyata yang perintah membubarkan FPI itu titik-titik, ya kan? Sudah terang-terangan itu. Nah, akhirnya yang ke-10, insya Allah banyak laskar-laskar Islam yang siap bangkit, yang akan berkolaborasi dengan TNI untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Bapak-bapak, sebagai penutup, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Setiawan Hamid sebelum meninggal, beliau memberikan statement, saya menilai Presiden dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat bangsa. Semakin banyak pengkhianat negara. Bahkan Jenderal Purnawirawan Sutioso, mantan Kepala BIN terakhir dari Gubernur DKI, jadi beliau menyampaikan, ayo umat Islam jangan sampai kita nggak sadar-sadar akhirnya Cina jadi mayoritas. Nah, selamatkan agama dan negara dari paham komunis. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Muhammadiyah NU bersatu ingin menyelamatkan NKRI, yaitu dengan memunculkan kepemimpinan bermoral, kepemimpinan yang berakhlak, bukan pragmatis. Insya Allah kalau Muhammadiyah dan NU bersatu, banyak problem kebangsaan yang terselesaikan. Insya Allah kita bersyukur, ini patut kita syukuri. Dan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ulama-ulama se-Indonesia istimewa di Bogor. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sering absen tiap ahad ketiga ini sering absen. Karena apa? Ada istimewa ulama. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, seluruh ulama di Indonesia all out akan memperjuangkan pemimpin ideologis. Gak perlu saya sebut ya, karena yang khawatir ada Bawaslu. Ya dibaca saja, ya kan, dibaca saja number one. Itu ya.